hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan teman-teman di channel YouTube Ki Gedeng Kancing. Dan pada malam hari ini saya kedatangan tamu istimewa yang mana beliau adalah seorang security di salah satu perusahaan besar di Cirebon, dan beliau pada saat pendidikan untuk menjadi security, beliau bersama rekan-rekannya melihat sosok api yang sangat besar. Konon itu adalah panas 100, dan beliau bernama Kencling atau Bapak Sopyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, sebelum Kang Sopyan akan bercerita ke kita semua, ngopi dulu, Bray. Biar boleh. Ya, Sopyan, waktu itu sedang pendidikan. Ya, betul. Sedang pendidikan. Sebenarnya sih cerita seperti ini tuh kayak seakan terulang lagi sampai merinding gitu loh, Kang. Sekarang merinding lagi? Merinding lagi karena posisinya itu pas di depan mata. Jadi singkatnya itu sekitar kurang lebih 100 orang yang ikut pendidikan itu. Lebih singkatnya lagi itu pas pertengahan pendidikan itu ada pelatihan renungan malam. Si siswa itu dibawa ke lembah itu gunung, tapi ke bawahnya lagi. Itu acara belum dimulai sih, baru pembukaan, si siswa suruh duduk semua. Nah, hampir semua itu melihat, termasuk saya pribadi juga melihat langsung. Maju. Panas pati kan? Itu sekitar jam berapa? Kurang lebih jam 1, jam 2, jam segituan, jam 1. Karena pas dibangunin paksa, dikagetin sama pelatih tentara itu ya sekitar setengah 1. Terus langsung dibawa ke gunung. Jadi singkatnya itu pas siswa suruh duduk semua, di depan itu ya orang di lembah ya kan, jadi nggak ada rumah. Jadi pas di depan siswa pada duduk itu ada pohon bambu. Awalnya saya juga itu tuh ya api yang normal, api yang dibakar oleh manusia itu loh kan. Soalnya kan pohon bambu itu kan daun keringnya kan di bawah kan banyak. Awalnya kecil, sekecil ya kayak korek lah segini. Itu tambah besarnya itu sambil ngangkat kan. Tapi si api itu nggak sempat lari sana lari, nggak sempat lari sana lari itu enggak, cuman ngangkat sekitar kurang lebih 3 meter. Itu secara mendadak si api tersebut yang tadinya kecil terus membesar terus terbang itu, mati sampai asap juga keluar.
terus ada sampai merinding ya. Ya ada suara cewek ketawa. Berarti Banaspati itu munculnya dari bambu. Nah, dari bambu ke barisan itu sekitar berapa meteran? Nggak jauh, sekitar golongan 7 meteran. Makanya makanya tadi saya bilang hampir semua siswa yang ikut pelatihan termasuk pelatih itu lihat karena deket. Berarti Banaspati itu munculnya memang dari situ, dari bambu itu. Betul, bermula dari kecil, kemudian membesarnya itu sambil terbang. Oh, sambil terbang. Bukan bakar-bakaran orang, bukan. Malah pelatih juga nggak mau nanggung risiko, takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, makanya tarik mundur semua. Ayo mundur semua, kembali kepada api kecil itu dari bawah. Dari bawah. Nah, sampai kemudian naik ke atas itu kira-kira sekitar berapa meteran? Sekitar 3 meteran. Oh, berarti tinggi ya. Di atas kita ya. Sekitar 3 meter. Nah, hilang itu sekitar ketinggian 3 meter itu. 3 meter itu. Hilangnya itu ya kayak macam api bakaran sampah terus disiram pakai air itu secara tiba-tiba matinya itu loh. Terus keluar asap, baru ada suara cewek ketawa. Nah, pada saat mati itu bunyi kayak bunyi. Terus disambut ketawa si perempuan ini. Dengar semua. Dengar semua. 100 orang itu dengar semua. Nah, ini. Nah, kira-kira ini suara cewek itu yang api itu apa sosok lain? Nggak tahu juga, pokoknya pas api itu peristiwanya seperti itu ya. Seperti itu pas bus mati terus ada suara ketawa cewek perempuan. Iya. Mulai merinding bray. Nah, pada saat dengar suara cewek itu ada yang lari nggak? Banyak yang lari juga. Ya 100 orang itu lihat dan dengar semua. Itu pun kalau misalkan nggak ditenangin sama pelatih, ya Allah mungkin ada korban, mungkin lari tersesat atau jatuh ke jurang kan, karena ditenangin sama pelatih makanya ditarik mundur. Itu bola api itu diameter berapa sih? Ada besar ya, pas ya besar sekitar 1 meter, diameter 1 meter, diameternya itu 1 meter, itu lingkarannya itu, tapi bentuknya api. Tapi bulat atau kayak bakaran biasa? Kayak bakaran biasa. Kayak bakar biasa. Tapi bentuknya api ya. Tapi ke atas ini. Jadi buletannya itu ke atas semua. Kalau cahaya itu kan jelas bulat. Cuma ya api aja api. Tapi memang kejadian yang nggak biasa. Artinya biasanya kan setan itu narsisnya ke 1 orang atau 2 orang. Tapi kalau udah 100 orang begitu, kemudian narsis ya udah benar-benar ngeledeknya bener. Tapi bulatan itu ada bekasnya nggak? Nggak ada bekasnya. Ditengok sama pelatih nggak ada, arang pun nggak ada. Padahal di bambu. Kelihatannya bambunya kebakar. Tapi tidak ada bekas asap, bakaran apa. Oh. Ya. Jadi waktu tampak berkobar itu seperti ada bakaran, tapi ketika hilang itu kayak nggak ada bekas bakaran gitu. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Di center disamperin sama pelatih.
kan pelatih itu takutnya ada yang Iseng bener-bener. itu loh kan, ada yang iseng, terus itu kan menyangkut keselamatan kuda nanti kalau kebakaran gimana, itu loh, memastikan bahwa itu orang iseng atau gimana, takutnya orang iseng terus nggak bertanggung jawab gitu loh, kan melebar di hutan itu kan barangkali ada yang ngeprank kan, tapi enggak ada. Nah, Kang Sopyan lihat sendiri nggak? Lihat sendiri kan? Memang nggak ada bakaran sama sekali. Enggak. Padahal ketika berkobar itu api seperti membakar bambu itu, seperti membakar bambu. Kalau ya mungkin masyarakat paham lah kalau daun bambu di bawahnya kering kan lumpuh gitu. Enggak ada. Enggak ada api aja, enggak ada bekas bakaran. Enggak. Orang deket ya, kan sekitar 7 meter. Makanya setelah kejadian itu takut setelah pelatih nengok di itu tuh, ya mana nggak ada bakaran, jangan bakaran. Nah, Mas Sopyan, kalau misalkan besok ada pendidikan nanti kemudian tempatnya di situ tadi, kira-kira nggak mau, lebih baik pecat jadi security nggak mau. Ya dia benar-benar mencekam aja. Iya. Karena sebelum saya lihat sendiri, dengar itu Banaspati itu kan menyeramkan dan menakutkan. Lihat sendiri kan. Tapi waktu itu memang orang-orang juga meyakini itu Banaspati. Karena api terbang. Oke, teman-teman, jadi seperti tadi yang diceritakan oleh Kang Sopyan bahwa pada 4 tahun yang lalu sekitar tahun 2019 ya, Kang Sopyan ini bersama 100 temannya di Lembah Bandung Cilenyi. Jadi secara berjamaah melihat sosok yang diyakini adalah Banaspati, kemudian suara ketawa perempuan setelah hilangnya Banaspati. Jadi ini peristiwa menurut saya bukan peristiwa yang biasa, karena jarang sekali setan kemudian menampilkan penampakannya, mewujudkan penampakannya secara berjamaah. Jadi kalau saya nilai ini setannya benar-benar meledak. Oke, teman-teman, kalau ada cerita-cerita yang menarik seperti yang dialami oleh Kang Sopyan, teman-teman nanti bisa menghubungi, bisa komen di kolom komentar. Nanti kita akan menghubungi langsung, kita akan berbagi cerita, berbagi pengalaman, bukan ngarang ya, bukan ngarang-ngarang lah, kita apa adanya saja. Oke teman-teman, mungkin itu dulu, dan terima kasih banyak Kang Sopyan sudah bersama-sama informasinya, pengalamannya. Mudah-mudahan pengalaman dari Kang Sopyan ini tidak sampai terjadi kepada kita semua ya Kang Sopyan. Cukup Kang Sopyan saja dan 100 teman-teman. Oke teman-teman,
Mungkin itu dulu. Apabila ada kekurangan atau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.